Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertama-tama, perkenalkan saya Venita Simbolon dari NIM 12S25017 dan rekan saya. Kenalkan Pak, nama saya Posman Hizkia Christopher Sitinja dari NIM 12S25048. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara pemecahan masalah dari soal yang diberikan dengan menggunakan logaritma. Jadi pada soalnya kami disuruh untuk membuat algoritma di logaritma dalam kasus sebuah program menerima input dua buah bilangan bulat dari user, dan program tersebut harus melakukan hal berikut. Pada bagian A, harus menentukan dan menampilkan apakah masing-masing bilangan tersebut genap atau ganjil. Kemudian pada bagian B, kami harus menentukan dan menampilkan bilangan mana yang lebih besar dan tampilkan pesan jika keduanya sama besar. Kemudian yang C, jika kedua bilangannya genap, maka ditampilkan hasil penjumlahan dari keduanya. Kemudian jika kedua bilangan ganjil, maka ditampilkan hasil perkalian dari keduanya. Dan jika satu genap dan satu ganjil, maka ditampilkan pesan berbeda jenis. Kemudian pada inputnya, user akan memasukkan dua buah bilangan bulat. Misalnya, dimasukkanlah bilangan bulat pertama yaitu angka 4. Kemudian dimasukkan bilangan kedua yaitu angka 7. Kemudian contoh outputnya untuk beberapa kasus. Yang pertama yaitu ketika kita memasukkan angka 4 dan angka 7. Dari angka 4 dan 7 itu bilangan pertamanya yaitu genap, yaitu angka 4. Kemudian bilangan keduanya yaitu ganjil, yaitu angka 7. Dan bilangan keduanya lebih besar, 7. Dan kemudian dia berbeda jenis. Kemudian pada contoh kedua nanti, ketika kita memasukkan angka 6 dan angka 2, maka outputnya bilangan pertama akan genap, bilangan kedua genap, bilangan pertama akan lebih besar, dan hasil penjumlahannya jadi 8. Begitu juga pada contoh ketiga. Kami akan melakukannya pada flowchart. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kami di sini akan membuat logaritmnya. Pertama kita buat yaitu declare. Nah, di declare ini kita isikan yaitu menggunakan integer, yaitu isinya A, B, tambah, dan kali. Lalu kita oke. Lalu kita buat juga input, yaitu untuk menginputkannya, yaitu input A, lalu kita oke, lalu input B. Input B, kita oke. Selanjutnya kita bikin yaitu menggunakan percabangan, yaitu if ini. If-nya kita isi dengan A mod 2 sama dengan 0. Oke. Lalu jika dia true, outputnya adalah bilangan bulat bilangan pertama genap. Oke. Bilangan pertama genap, dan jika false dia adalah bilangan pertama ganjil. Bilangan pertama Selanjutnya kita buat lagi percabangan, yaitu menggunakan if lagi dengan seperti di atasnya itu ya, diganti dengan B mod 2 sama dengan 0. Lalu kita buat outputnya lagi, yaitu dengan isian output bilangan kedua genap. Bilangan
kedua genap. Lalu jika false, kebalikannya yaitu bilangan kedua ganjil. Bilangan kedua ganjil. Oh iya, kita tambahkan tanda petik 2 karena disuruh agar sesuai dengan tugasnya, yaitu tambah petik 2. Ganjil. Oke. Bentar. Di ini ya. Oh, di baliknya ini salah. Di sini ada. Kita taruh di sini. Oke. Ya. Oh. Enggak. Kita tambahkan titik 2. Nah, jadi seperti ini ya, Pak. Mohon maaf tadi ada yang kesalahan. Jadi yang benar itu seperti ini, ditaruh di sini titik 2-nya. Untuk yang lainnya kita isikan juga seperti itu agar sesuai dengan output yang diberikan pada contoh soal tadi. Kita edit semua tadi karena saya tadi kurang menambahkannya. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan lagi percabangannya, yaitu menggunakan if lagi, yaitu di dalam if ini kita tuliskan A lebih besar daripada B. Lalu di true kita bikin outputnya bilangan pertama lebih besar. Bilangan pertama lebih besar. Oke. Lalu untuk false-nya kita percabangkan lagi, yaitu menggunakan if lagi, lalu diisi dengan A lebih kecil daripada B. Lalu untuk true-nya output bilangan kedua lebih besar. Bilangan kedua lebih besar. Oke. Lalu untuk false, kedua bilangan sama besar outputnya. Untuk yang false, kedua bilangan sama besar. Oke. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, saya akan melanjutkan percabangan berikutnya. Kemudian kita bikin percabangan berikutnya dengan if, dimana pada if akan kita masukkan variabel pertama atau bilangan pertama yaitu A. Kita bagi dengan 2 sama dengan 0. Kemudian pada bagian true-nya kita tambahkan percabangan lagi untuk variabel kedua yaitu B, dimana B-nya nanti akan kita bagi juga dengan 2 dan dia akan sama dengan 0, dan ini adalah pada bilangan genap. Jadi kalau dia bilangan genap, nanti asalnya kita akan menambahkan kedua bilangan genap tersebut yaitu A dan B. Jadi tambah sama dengan A ditambah B. Tadi karena dia adalah bilangan genap, pada tugas yang diberikan kalau dia bilangan genap maka dia akan ditambah. Kemudian kita tambahkan outputnya. Jadi output hasil penjumlahan titik 2 dan tambah. Kemudian pada bagian false-nya, jika dia tidak memenuhi, maka outputnya yaitu berbeda jenis.
sesuai dengan keterangan di VS Code yang tadi, berbeda jenis. Kemudian pada percabangan bagian false kita akan menambahi variabel kedua, yaitu di saat dia adalah bilangan ganjil. Jadi B, bilangan variabel B, jika dibagi dengan 2, dia tidak sama dengan 0. Itu adalah persyaratan itu adalah persyaratan untuk bilangan ganjil. Jadi dia tidak sama dengan 0. Pada bagian true, sesuai dengan persyaratannya, kalau dia bilangan ganjil, variabel A dan variabel B harus dikali. Jadi pada bagian assign kita akan mengalihkan bilangan ganjil A dan B. Kali A dikali B. Kemudian kita output hasil perkalian dan sebagai tanda penghubung kali. Kita oke. Kemudian pada bagian false-nya, ketika dia tidak memenuhi, maka outputnya yaitu berbeda jenis. Oke. Inilah dia hasil flowchart-nya. Ketika A dibagi dengan 2, ketika A dibagi dengan 2 sama dengan 0, maka bilangan pertamanya adalah bilangan genap, dan jika salah, bilangan pertamanya itu ganjil. Kenapa? Karena persyaratan dari bilangan genap itu ketika dia dibagi 2, dia akan sama dengan 0. Kemudian pada variabel yang kedua yaitu B, sama juga persyaratan bilangan genap, ketika dia dibagi 2 dia sama dengan 0. Jadi kalau dia true, bilangan keduanya adalah genap, dan ketika false, bilangan keduanya adalah ganjil. Kemudian kita lanjut ke perjamuan berikutnya. Ketika A lebih besar dari B, maka A adalah bilangan yang lebih besar. Jadi A merupakan bilangan pertama yang lebih besar. Kemudian bagian false, ketika A lebih kecil dari B, maka B adalah bilangan kedua yang lebih besar. Dan ketika dia salah, kedua bilangannya akan menjadi sama besar. Kemudian pada bagian percabangan selanjutnya, ketika A mod 2 atau A bagi 2 sama dengan 0, kita masuk ke true, dan variabel B dibagi 2 juga sama dengan 0. Ini adalah bagian bilangan genap. Jadi kalau dia benar, maka variabel A dan B akan ditambah. Jadi A ditambah B. Maka kita output hasil penjumlahannya. Dan ketika dia false, maka outputnya menjadi berbeda jenis. Dan ketika dia bilangan ganjil, maka ketika dia dibagi dengan 2, dia tidak sama dengan 0. Maka persyaratannya A dan B harus dikali ketika dia ganjil. Jadi outputnya yaitu hasil perkalian. Dan di bagian false-nya yaitu outputnya berbeda jenis. Kita coba untuk merankannya dengan contoh soal yang ada di VS Code, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya kita akan merannya, yaitu kita lihat dari soalnya tadi. Di sini kita akan menginputkan 4 dan 7. Oke, kita masukkan angka 4 lalu angka 7. Dapat kita lihat dari sini bilangan pertama yang kita masukkan adalah 4, yaitu adalah genap, dan bilangan kedua yang kita masukkan ganjil ada yaitu angka 7. Lalu kita bisa lihat di sini bilangan kedua lebih besar, ya, adalah 7 adalah lebih besar daripada 4. Dan kenapa berbeda jenis? Karena dia ini genap dan ganjil. Oke, selanjutnya kita coba soal yang kedua, yaitu 6 dan 2. Lalu kita masukkan 6 dan 2. Nah, kita bisa dapat lihat di sini bilangan pertama dan bilangan keduanya adalah genap, karena angka 6 dan 2 adalah genap. Bilangan pertama lebih besar karena angka 6 lebih besar, angka yang pertama ini lebih besar. Kenapa 8? Karena ini ditambahkan penjumlahan dari angka 6 dan 2 sesuai yang tadi sudah kita buat di logaritma tadi. Selanjutnya kita run satu kali lagi contohnya, yaitu 5 dan 5.
Oke, dapat kita lihat lagi ini sama-sama ganjil, bilangan pertama dan kedua. Kedua bilangan sama besar karena yang kita masukkan sama angkanya, dan kalau sama-sama ganjil maka dia dikalikan 5 dikali 5 adalah 25. Jadi dalam kita simpulkan program ini sudah berjalan sesuai dengan yang disyaratkan di dalam tugas ini. Oke. Selanjutnya kami akan mengirimkan tugas ini melalui GitHub. Di sini karena kami sudah mengirimkan tugas kami yang sudah kami kirim tadi 31 menit yang lalu dan hasilnya adalah benar seperti ini. Berarti kami sudah selesai. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata atau salah dalam video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak.